Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Sudah sarapan semuanya? Baik. Apakah pagi hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Sudah, itu saja. Andi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita capai bermanfaat. Siapa ketua kelasnya? Bisa memimpin? Ya, silakan. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan membahas tentang materi pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan kemiskinan. Apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar di PPT ini? Ya betul. Betul sekali, ini mencakup tentang kemiskinan. Nah, di sini kan sudah jelas rumahnya kumuh, terus sebelah rumahnya itu banyak sampahnya. Terus anak kecil yang tidak terawat secara fisiknya, ya betul, kurang gizi. Nah, di sini kita lanjut membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi di mana masyarakat suatu negara atau wilayah mengalami peningkatan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang atau jasa. Jadi contohnya itu meningkatnya usaha tersebut itu bisa meningkatnya keuntungan usaha. Jadi usaha tersebut meningkat, jadi pendapatannya itu lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi. Oh iya, Bu. Ada yang beda pendapat tentang pertumbuhan ekonomi? Ya ada, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Ya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini, apabila sumber daya manusia menurun, maka pengangguran itu melonjak secara cepat. Yang kedua, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini berjalan beriringan dengan sumber daya manusia, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa terlaksana. Yang ketiga, kemajuan iptek. Dan yang keempat, tingkat inflasi. Ada yang tahu apa tingkat inflasi itu? Kenaikan harga, Bu. Kenaikan harga. Ya betul. Jadi tingkat inflasi itu kenaikan harga barang atau jasa dengan dalam waktu tertentu, dan kenaikan harga itu bisa diukur dan bisa membandingkan antara membandingkan harga barang dan jasa yang saat ini dengan yang sebelumnya, seperti itu. Yang selanjutnya, pengertian kemiskinan. Bisa dibantu baca, Mas Jun? Ya, Bu. Ya. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan suatu keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Nah, jadi kemiskinan di sini
itu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, entah itu kekurangan dari segi ekonominya, terus banyaknya pengangguran, dan maupun fisiknya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, motivasi rendah, dan yang ketiga, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. Nah, di sini terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai itu kayak di suatu perusahaan itu tidak menerima banyak karyawan, hanya yang tertentu saja yang dipilih, jadi gak semuanya gitu. Selanjutnya, dampak negatif dari kemiskinan. Yang pertama, tertutupnya akses pendidikan. Nah, di sini tertutupnya akses pendidikan itu seperti kayak di suatu sekolah tersebut sudah tidak menerima siswa, dan antara rumah sama sekolahnya itu jaraknya terlalu jauh. Dan yang kedua, tingginya tingkat pengangguran. Dan ini maksudnya itu di sebuah negara atau di suatu wilayah itu penganggurannya itu, orang yang pengangguran itu sangat banyak. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan yang memburuk. Nah, di sini misalnya itu kita sakit ya, terus kita periksa ke rumah sakit atau klinik, dan di situ pelayanannya itu sangat buruk. Seperti kita pakai BPJS. Nah, BPJS kan terlalu kayak diremehkan gitu kan. Pelayanannya kayak terlalu mendahulukan yang pakai uang ya, yang umum. Yang keempat, tingginya angka kematian. Nah, yang maksudnya tingginya angka kematian ini banyaknya di suatu negara atau wilayah tersebut itu banyak orang yang meninggal. Begitu. Oke, selanjutnya dampak positif dari kemiskinan. Yang pertama, inovasi dan kreativitas. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya alam. Apakah sudah paham tentang dampak positifnya ini? Sudah paham, Bu. Baik. Apa ada yang ditanyakan tentang materi pertumbuhan dan kaitannya dengan Masih kemiskinan? belum ada, Bu. Masih Sudah belum ada paham. ya. Baik, kita lanjut ke penugasan kelompok. Di sini Bu Guru akan membagikan 5 kelompok. Dalam satu kelompok ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 orang, 5 orang. Kopi. Baik, anak-anak sudah pahamkan tugasnya apa ya? Sudah, Bu. Baik. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Apa isi dari berita tersebut? Apa isi berita tersebut? Tidak dibaca. Ya,
yang apa isi berita tersebut. Aku dikte ta ini, tak baca dulu. Tak baca ya sama tak dikte ya. Ya. Membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Masih nomor 1, Bu. Ya. Yang mencatatkan angka 5,31. Apa ada kesulitan? 5,31%. Sebagai hal positif, namun tidak mencerminkan prestasi yang diinginkan. Yang guyu kan riwari mentang-mentang wis mati. Yang signifikan. Dan pertumbuhan ekonomi masih bersifat eksklusif. Dan belum merata dalam memberi dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat berdampak turun. Apa ada kesulitan, Leli? Itu kalau nanya dulu. Bagaimana pertumbuhan yang eksklusif dapat Tidak pertama mengerjakan. itu adalah pertumbuhan. Caranya yang pertama langsung cara aja wes. Caranya Ya, ekonomi. pertumbuhan ekonomi yang Apa ada eksklusif. kesulitan, Farda? Yang eksklusif caranya satu, peningkatan ketimpangan ekonomi. Kopi apa ada kesulitan? Tidak, Bu. Ibu masih nulis. Kedua itu tidak mempunyai manfaat ekonomi. Ya nggak apa-apa. Pakai buya meskipun jelek. Ya nggak apa-apa. Dibantu juga Ridwan. Ya Bu, ini saya memikirkan. Saya bantu doa agar nulisnya. Terus yang Ya ketiga betul. manfaat ekonomi. Yang ketiga itu kayaknya juga tingkat kemiskinannya itu tinggi. Tingkat kemiskinan yang tetap tinggi. Ya, yang tetap tinggi. Terus kayaknya yang keempat itu ketergantungan pada sektor tertentu. Ya, terus nomor 3 itu katanya itu menurut wakil ketua MPR itu mengatakan ketua MPR mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022
sebesar 5,31. 5,31 tidak dianggap prestasi. Tidak dianggap prestasi. Iya. Karena satu, perbandingan dengan negara-negara Asia. Dengan negara Asia. Terus selanjutnya itu kayaknya tidak sejalan. Yang keduanya tidak sejalan dengan penurunan kemiskinan. Sejalan dengan penurunan kemiskinan. Terus yang keempat yang terakhir soalnya itu mengapa kita terus di Indonesia mengalami kemiskinan seperti itu. Karena menurut aku sih karena itu meskipun ada pertumbuhan, Sudah sampai mana, Wafi? soal nomor 4 Nomor 4 tuh. yang terakhir Berapa soalnya? ada 4. Ada 5 ini. Baca ya soalnya ya. Iya. Jangan lupa ya, soalnya ada 5. Terus ayo dilanjut. Sudah sampai mana, Leli? Karena meskipun Karena ada pertumbuhan ekonomi yang positif, sifat eksklusif dari pertumbuhan, pertumbuhan tersebut yang tidak merata dan tidak konsisten. Terus bersama dengan tren deindustrialisasi, Sudah teman-teman. Kita lo tak usah. Strategi efektif pada perusahaan strategi efektif ini alternatif. sudah. Ya, tinggal 5 menit belum, lagi. Bu. Tinggal sedikit lagi. Ya. Leli sudah selesai. tinggal 1. Ya. Sudah,
Farda sudah selesai. Apa sudah teman-teman? Kayaknya nggak dapat gue ikut mau aku cepat orang tak bersih kayaknya ambil ya bukan Tinggal itu kejelian. Sudah Bu. Sudah. Sudah selesai, Nana? Sudah. Nomor 1 sudah. Sudah selesai, Wafik. sudah capek ya Lagi dimanfaatkan. Sudah. Nanti perwakilan satu kelompok maju ke depan ya. Ya nggak apa-apa, maju aja. Sudah Bu, masuk ini Bu. Sudah. Ya. Pastinya kalian lelah ya habis ngerjain tugas. Kita ice breaking dahulu ya. Siapa yang Tidak mimpin? dipresentasikan tabu atau SBG? ice breaking dulu ya, iya. biar gak ngantuk. Siapa Bu? Siapa yang Ridwan Ridwan, bisa Ridwan. membantu memimpin ice breaking. Ya, Ya. apa? Evan. Evan. Yuk. Apa? Pijit-pijitan. Oh iya. Ayo. Ayo, ya Pak. Ayo. Baik, ice breakingnya Ayo, anak-anak, yaitu berdiri. hujan rintik-rintik. Ini adalah hujan rintik-rintik. Nah, ini membutuhkan tenaga juga. Jadi kita berdiri semua. Berdiri dulu. Oke. Nah, ini Hadap. ice breakingnya hadapnya itu satu deret gini. Ke kanan. Nah, yang di belakang itu satu deret. Kiri. Terus gini dulu. Ya. Nah, sudah Ya ini Sudah. temannya Udah. yang Makan mimpin. lagi tanda.
Kalau hujan rintik-rintik kita gini-gini ya. Terus kalau hujan batu gini-gini. Pentir menyambar gini-gini. Bergoyang. Satu, Satu, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Menyambar. Yuk balik. Yuk balik arah. Dan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan Batu. petir menyambar, Petir menyambar. Petir menyambar. Petir menyambar. selesai. Terima kasih. Di bawah aja. Gimana, masih ngantuk nggak? Baik, kita lanjut. Untuk perwakilan satu kelompok maju ke depan ya. Ya. Bu, saya boleh. Ya. Kalau nggak boleh, Nya. Analis nomor Saya yang nomor 4 lagi. ya nggak apa-apa. Hai, siapa yang nomor 1? saya Bu. Nomor 1. Nomor 1. Agak kesinian. Jadi petunjuk dari pengerjaan ini adalah kerjakan soal-soal di bawah ini mengenai beritanya adalah ekonomi tumbuh namun kemiskinan naik, pertumbuhan kita masih eksklusif. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 itu apa sih isi dari berita yang diberikan oleh guru tersebut? Jadi berita yang diberikan oleh guru ini adalah membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu pada tahun 2022 yang mencatatkan angka 5,31% dan itu dianggap sebagai hal yang positif. Namun angka tersebut tidak mencerminkan prestasi yang signifikan karena meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, namun angka kemiskinan itu justru mengalami kenaikan dari 9,54% menjadi 9,57%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu masih bersifat eksklusif dan belum merata dalam memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Itu Bu dari nomor 1 dari kelompok kami. Ya. Gimana jawaban dari kelompok lainnya? Sama. Setuju beda. Sama. Ya. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,31% tidak dianggap sebagai prestasi menurut Wakil Ketua MPR yaitu Syarif Hasan. Jawabannya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,31% tidak dianggap sebagai prestasi karena ada beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu perbandingan dengan Jangan negara bercanda. ASEAN lainnya. Yang kedua, tidak sejalan dengan penurunan kemiskinan. Bu. Ya, gimana?
Kelompok lainnya? Sama-sama. Sama, hampir sama. Ya, selanjutnya. Baik, Pak. selanjutnya pertanyaannya, mengapa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi? Seperti yang dilaporkan oleh BPS pada September 2022. Jawabannya yaitu karena ada pertumbuhan ekonomi yang positif, sifat eksklusif dari pertumbuhan tersebut yang tidak merata dan tidak konsisten bersama dengan tren deindustrialisasi berkontribusi pada kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022. Gimana? Kelompok lainnya jawabannya ada yang beda? Sama rumahnya. Ya, selanjutnya. Kemudian yang terakhir, berikan kritik atau saran menurut pendapat kelompok atas berita tersebut. Jadi kritik menurut kelompok kami yaitu adanya ketidakadilan, keterbelakangan, ketergantungan pada sektor tertentu serta tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan tersebut. Kemudian saran menurut kelompok kami yaitu adanya diversifikasi sektor ekonomi, kemudian ada pembangunan infrastruktur, program pembangunan sosial, serta adanya pengawasan dan juga evaluasi pada kejadian tersebut atau pengalaman tersebut. Baik. Kelompok lainnya apa beda pendapat atau gimana? Sama. Baik, terima kasih. Duduk nih, Bu. Ya, ini dikumpulkan ya. Oke. Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Baik, Ridwan, silahkan. Baik Bu, membahas kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan oleh Bu Guru Dinda tadi, itu adalah jadi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan itu adalah hubungan yang sangat kontroversial ya. Jadi secara umum pertumbuhan ekonomi itu prakondisi bagi pengurangan kemiskinan. Nah, bentuk dari hubungan kemiskinan ini dengan perekonomian secara mikro itu di mana pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan itu menjadi indikator dari perekonomian tersebut. Tuh Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Enggak, Patek. Gimana sih perasaan kalian pada pembelajaran pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan kemiskinan? Itu Bu, senang sekali karena ternyata pertumbuhan ekonomi itu sangat berpengaruh untuk kemiskinan. Ya, Misal kalau betul. pertumbuhannya naik tapi kemiskinannya tetap tambah banyak, itu sangat tidak baik juga Bu, ternyata. Betul. Itu Bu. Yang lainnya? Sangat senang sekali Bu dan dapat memahami. Ya. Baik, terima kasih atas pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas segera memimpin. Al-asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.